di dalam kitabnya teman-teman Kristen itu, di dalam kisah para pewarta, itu banyak hujatan yang ditujukan kepada Paulus itu sendiri. Oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Orang Yahudi yang mana? Yang masih memegang budaya Torah. Kok bisa begitu? Ya, karena Paulus tampil mengajar kepada orang-orang yang tidak menganut Torah dengan prinsip-prinsip yang kemudian mengambil Torah sebagai dasar pijakan pengajaran, tetapi menghujat kepada Torah itu sendiri. Contoh, tidak ada orang yang diselamatkan karena hukum Taurat. Ya, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia membatalkan hukum Torah dan segala aspek ketentuan dan aturan yang ada di dalamnya. Ya ini, nah ajaran ini kemana dibawa? Dibawa diajarkan kepada orang Romawi dan Yunani. Tadi ada pertanyaan Bang Juma, kalau mau Iya. menanggapi tadi di room ini juga tadi dengan Bang Raka ada pertanyaan seperti ini dari saya, dari hostnya itu. Saya perhatikan kan setiap kali ada diskusi antara Muslim dengan Kristen atau debat lah atau apa namanya itu. Nah, Yudaism ini lebih setuju dengan narasi yang dibangun sama Muslim, terutama dalam konteks ketauhidan, ketuhanan. Padahal di Injil, di Alkitab itu dia menggunakan PL yang notabene itu mengadopsi dari Yudaism gitu loh Bang. Nah tapi kenapa nggak cocok antara Yudaism dengan Kristen, malah lebih cocok dengan Muslim? Nah penjelasan dari Abang sendiri gimana Bang Juma? Terima kasih. Tafadhol, silakan. Iya, jadi gini, sahabat-sahabat sekalian. Sebenarnya praktis Yudaism itu, baik yang ada di Indonesia atau dimanapun berada, itu mereka memahami sebenarnya kebenaran itu ada di Al-Quran. Makanya kita tidak pernah bentrok dengan praktis Yudaism terkait dengan akidah. Terkait dengan tauhid, itu kita tidak pernah ribut. Tapi terkait dengan syariat, mereka masih memegang teguh ya syariat Torah yang mereka punya. Tapi kalau kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, teman-teman saya Yudaism itu mereka malah sering kemudian melakukan tefillah di masjid. Bahkan kami sering video call kayak Morebili. Kemudian dia sholat di terminal kemarin, dia tuh video call, Bang Suma, saya izin saya mau sholat dulu. Dia di masjid di terminal, dia ibadah di sana. Apa alasannya? Karena Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah Tuhan yang sama. Lalu kemudian cara mensyariatkan keadaan dalam hal ini adalah hukum-hukum yang dibawa oleh para nabi juga masih ada di Islam seperti sunat. Sementara rumah ibadah Yahudi itu di dalam kitab mereka di Yehezkiel 44 haram hukumnya orang bersunat masuk di bait suci, nggak bisa. Sementara bait sucinya umat Islam harus buka alas kaki, harus mandi, harus berwudu, baru kemudian masuk ke dalamnya. Jadi menurut pandangan mereka ya inilah sebenarnya ajaran yang diajarkan, yang sesungguhnya seperti itu. Hanya saja kenapa mereka tidak meluk Islam? Karena mereka tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam. Poinnya di situ. Bukan terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi yang mengganjal mereka karena adanya sosok Nabi Isa alaihissalam, di mana secara budaya di dalam kitab mereka, di Talmud mereka itu diceritakan tentang oknum tersebut dengan nama yang berbeda, dengan narasi yang dibangun juga sangat-sangat jauh berbeda dengan Al-Quranul Karim. Itulah yang mengganjal mereka. Tapi kalau berbicara mengenai akidah, berbicara mengenai konsep ketuhanan, ya Islam dan juga Yudaism itu mengiyakan. Mereka tidak melarang poligami istri, tapi yang mereka larang itu adalah poligami Tuhan. Berbeda dengan teman kita di sebelah, mereka sosokan tidak mau poligami istrinya, tapi Tuhannya dipoligami. Nah, ini yang kemudian bisa saya utarakan terkait dengan pertanyaan sahabat saya. Oke. Makasih. Iya, dilanjut Bang, pertanyaan itu kan karena kan PL itu kan ngadopsi dari Yudaism gitu loh ya Bang ya. Mohon koreksi kalau nanti narasinya salah. Dan itu kan PL itu ngadopsi dari kitab sucinya Yudaism. Secara logika harusnya kan sama ya Bang ya isinya.
Apakah ada perbedaan di penafsirannya atau seperti apa? Kalau sama, kalau beda berarti kan ada sesuatu yang salah di situ. Silakan penjelasannya Bang Juma. Terima kasih, tafadhol. Iya, jadi gini, kalau di dalam kitab Septuaginta yang kita terima, yang kita dapatkan terjemahannya saat sekarang ini kan, itu kita temukan adanya narasi yang dibangun, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firmanku, agar kau tidak dianggap sebagai pendusta. Itu tersebar banyak di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Itu ada perintah, bahkan sampai di kitab mimpi pun atau kitab Wahyu, ya. Itu diterangkan barang siapa yang menambahkan, barang siapa yang mengurangi, itu ada di Wahyu 22, itu jelas sekali diterangkan di sana. Artinya indikasi pengurangan dan penambahan itu ada, bisa terjadi di dalam kitab mereka. Nah, seirama dengan apa yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sama, ya ahlal kitab, liman talbisun al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan? Itu poin kedua. Poin ketiga, kalau kita melihat dari catatan pewarta, penulis kitab yang kemudian lolos kanon itu banyak pesan-pesan Yesus kemudian yang mengatakan waspadalah kepada ahli Torah, waspadalah kepada orang-orang Farisi yang ada di tengah-tengah mereka. Bahkan kalau kita lihat secara ekstrim dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19 bahwa anti pengajaran Yesus itu berasal dari tengah-tengah Yesus itu sendiri. Makanya ketika kita melihat kemudian sudut pandang pengajaran daripada konsep ketuhanan mereka, yang paling inti dari semua ini adalah ajaran perjanjian baru itu dituliskan untuk siapa? Untuk Yahudi atau untuk non-Yahudi? Kalau untuk non-Yahudi berarti bebas, apapun ingin dituliskan di dalamnya itu terserah selera, sesuai dengan pesanan atau sesuai dengan bangsa mana yang dituju surat tersebut. Tapi kalau berbicara mengenai Yahudi, jangan coba-coba memasukkan ajaran ke mereka. Jangan coba-coba. Makanya di dalam kitabnya teman-teman Kristen itu, di dalam kisah para pewarta, itu banyak hujatan yang ditujukan kepada Paulus itu sendiri. Oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Orang Yahudi yang mana? Yang masih memegang budaya Torah. Kok bisa begitu? Ya, karena Paulus tampil mengajar kepada mengajar kepada orang-orang yang tidak menganut Torah dengan prinsip-prinsip yang kemudian mengambil Torah sebagai dasar pijakan pengajaran, tetapi menghujat kepada Torah itu sendiri. Contoh, tidak ada orang yang diselamatkan karena hukum Taurat. Ya, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia membatalkan hukum Torah dan segala aspek ketentuan dan aturan yang ada di dalamnya. Ya ini, nah ajaran ini kemana dibawa? Diajarkan kepada orang Romawi dan Yunani. Jadi memang sangat jauh berbeda. Saya pernah tanya baru-baru ini, bulan lalu saya tanya More Billy, saya katakan begini, More, kita sudah lama sama-sama nih, ku bilang. Tolong jawab yang jujur. Menurut saudara sebagai praktisi Yudaism, Yesus itu siapa sih? Apa yang dia katakan? Bang Suma, kalau tanya Yesus kepada saya yang praktis Yudaism, saya katakan dia itu sama aja dengan Hanuman bagi kami. Jadi dia itu ada legenda katanya, yang tidak ditemukan dalam kitab suci kami. Nah itu kan satu jawaban yang sangat luar biasa gitu. Sementara orang Kristen itu mengaku bahwa kitab mereka itu asalnya dari orang-orang Yahudi gitu loh. Padahal Yesus mewanti-wanti murid aslinya agar waspada kepada orang Yahudi. Nah ini yang sering saya gunakan itu di Matius 23 nomor 15. Ya, celakalah engkau wahai orang Farisi, ahli Torah, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu sebagai orang neraka, dan menjadikan mereka 2 kali lipat lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, sangat-sangat luar biasa ini ya, data itu. Kenapa? Karena jelas agama apa yang dibentuk oleh orang Yahudi. Setelah mereka kemudian keluar
Mengabdikan diri mereka kepada non-Yahudi, agama apa yang dibentuk oleh mereka orang-orang Farisi ini? Ya agama Kristen. Jadi tidak keliru kemudian ketika Yesus mengatakan celakalah engkau ahli kitab. Dia tidak pernah mengatakan celakalah engkau wahai ahli Al-Quran. Celakalah engkau wahai orang Arab. Enggak. Yang dikatakan celaka itu adalah orang-orang Yahudi dan seangkatan dengan dirinya. Saya kira begitu, saudara, sahabat saya. Silakan. Ya, silakan ada yang mau nanya apa atau host lagi untuk apa biar nanti ada pembicaraan. Silakan abangku, Bang Jalanan. Ya, jadi gini, betul kata Bang Sima katakan gini. Jadi kalau jadi gini, selama kitab atau Bible itu masih sumbernya adalah Septuaginta, maka tidak akan pernah ditemukan kecocokan antara Judaisme sama kekristenan, gitu loh. Kenapa? Karena memang di dalam Septuaginta itu memang sudah dibangun narasi bahwa kesejajaran antara Tuhan dengan manusia itu sama, gitu. Jadi, nah sedangkan kalau jika Bible itu berdasarkan Masoret, maka apa yang menjadi haknya Tuhan, ya hanya Tuhan. Apa yang menjadi haknya manusia adalah manusia, gitu. Jadi aku pernah gini, ya kan? Ya, misalnya kan gini, ada satu ayat yang saat ini kan masih aku terus kejar gitu loh, ya kan? Tentang di dalam Ulangan 30 nomor 14 gitu loh. Kalau di dalam Masoret atau Aleppo, di situ kan kata firman itu kan diterjemahkan kata hadafar. Tetapi kalau di dalam Septuaginta itu diterjemahkan kata rema. Lah, menariknya lagi adalah ketika aku buka di dalam Yahudi Orthodox Bible, Yohanes 1 nomor 1 itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani ya, itu diterjemahkan hadafar. Lalu ketika lalu aku lihat di dalam Textus dan Practicus itu diterjemahkan rema. Artinya apa? Artinya ada diterjemahkan logos ya, dipakai kata logos. Nah, maka aku pernah tanyakan gini. Misalnya kan gini, kalau kalian menggunakan kata hadafar itu yang diterjemahkan, yang dipakai di dalam Ulangan 30 nomor 14 itu, aku pakai sama ya kata rema itu di dalam Yohanes 1 nomor 1. Boleh enggak gitu loh. Kan gitu. Nah, sampai hari ini pun belum ada yang berani menjawab gitu loh. Dengan dalil apapun, dan loh sekarang bedanya apa? Kan sama. Sama-sama kok, sama-sama firmannya kok, tulisannya sama-sama diterjemahkan memang firman kok, nggak ada masalah gitu loh, ya kan? Kenapa? Ya karena kalian terbelalak nantinya ketika ditemukan di dalam Yohanes 1:14 bahwa firman itu menjadi manusia, maka gugur gitu loh. Kenapa? Karena itu koneksi dengan Al-Quran sendiri yang menerangkan bahwa Isa itu diciptakan dari kalimatullah. Ya kan, surat Al-Imran 59 kalau nggak salah ya Bang Suma ya, yang tentang penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam dengan kata kun ya kalau nggak salah. Itu jadi sebenarnya sama gitu. Jadi aku pikir Ali Imran, Bang. Ali Imran. Ya, Ali Imran nomor 59 kalau nggak salah. Iya, betul. Iya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah gitu. Jadi saran saya ya, kalau mau orang Kristen itu banyak mendapatkan hidayah, cobalah memakai sumber Bible dari Masoret, bukan dari Septuaginta. Saya yakin gitu loh, Kristen itu bubar gitu. Aku jamin. Maka pemahaman mereka tentang Yesaya 9:5-6 yang sampai hari ini menjadi dilema, itu pasti akan bubar. Gitu. Belum lagi Yesaya 29:12.
ya kan? Kenapa ada kata tangan di situ nggak diterjemahkan? Padahal kalau mau ditelusuri itu kan memakai kata hira, tapi diterjemahkan kata seras, tangan. Tetapi baik hira maupun seras pun tidak diterjemahkan, tetapi hanya dituliskan seseorang. Lah ini ini fakta ya. Ya, dan yang paling menyakitkan adalah ketika kita lihat di LAI lah yang saat ini mati 1929. Ya kan? Kata istri itu dihilangkan. Padahal itu kata istri itu adalah perkataan Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan. Kalau mereka saja berani mengkorupsi perkataan Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan, lalu kebenaran apa lagi yang akan mereka akan sampaikan? Begitu. Itu sih dari saya sih, Bang Zuma. Harapan saya sebenarnya sederhana. Saya pengen membuka logika atau nalar dari teman-teman saudara kita yang sebelah itu. Paling kalaupun dia tidak memaknai mengerti tentang yang tadi disampaikan dengan sama Bang Jalanan tentang Septuaginta atau apa dari original teks, paling enggak dia bisa menggunakan logikanya gitu loh. Nah, ketika itu saya coba sampaikan berlogika tidak dalam konteks keyakinan, itu logikanya jalan pintar-pintar. Tapi ketika masuk ke dalam dogmatis keyakinannya, itu nggak jalan lagi logikanya, nalarnya. Itu tanggapannya dari abangku Bang Juma, gimana tuh, Tafadhol? Bisa diulang, Bang? Ya, tadi saya kan di room ini memfasilitasi untuk berdiskusi. Harapannya adalah membuka logika atau nalar dari saudara-saudara kita yang dari sebelah. Nah, logika itu jalan dari teman sebelah itu ketika tidak masuk ke dalam ranah dogmatis keyakinannya gitu loh. Jalan gitu, bisa kita ajak untuk berlogika, bernalar. Tapi ketika masuk ke dalam dogmatis keyakinannya, itu nggak jalan lagi, Bang. Jadi kayak apa ya? Kayak ada hijab, kayak ada penghalang yang itu sangat tebal gitu untuk ditembus. Padahal cukup dengan sedikit memainkan logika nalar dasar kita itu, ya contohnya 1+1 itu kan 2. Oke, gitu, paham ketika masuk ke dalam ranah dogmatis keyakinan. Tapi ketika masuk ke dalam dogmatis bahwa 1+1+1 itu sama dengan 3, itu nggak bisa diterima. Ini contoh ya. Nah, itu untuk memahamkan itu kadang saya juga agak gimana ya solusinya. Bahwasanya sulit kemudian untuk kita membuka cakrawala berpikir teman-teman kita. Kenapa? Karena mereka itu diasikkan dengan keenakan, ya, dengan kenikmatan. Maka benarlah apa yang menjadi kaidah di dalam ajaran agama Islam. Wajannatul kafir. Jadi dunia ini bagi mereka itu adalah surga. Semuanya itu adalah keindahan. Semuanya di aspek mereka itu adalah kemudahan. Tidak ada yang sulit bagi mereka. Agamanya serba nikmat, janji-janjinya menyenangkan, aktivitas ibadah kegiatan prosesi penyembahan yang mereka sebut ibadah itu semuanya aspek pendukung untuk manusia itu happy. Lalu kemudian tidak ada tuntutan untuk bagaimana mereka menjalankan prosesi ibadah. Tidak ada hal wajib, semua menjadi halal. Mati tidak kenal siksaan kubur, tapi langsung ke surga. Tidak mungkin kemudian mudah untuk kita palingkan mereka mengenal Islam lebih jauh, di mana Islam itu syarat dengan aturan. Syarat dengan aturan dan juga syarat dengan hal-hal yang hukumnya wajib. Dan banyak hal yang mengerikan situ. Siksaan kubur, padang mahsyar, sirat. Ya, itu yang menakutkan mereka. Sehingga yang bisa kemudian membuat mereka itu meluk Islam hanya hidayah. Keluar daripada doktrin dan dogma yang mereka anut selama ini.
secara turun-temurun dan mendarah daging dalam diri mereka. Makanya saya susah, Bang, ketika saya ingin naik di tempat mereka, saya sulit, saya tidak dinaikkan. Kalaupun saya dinaikkan, nggak lama bertahan, di kick, di mute, diblokir. Sampai sekiranya 10 akun saya itu ada 10, 10-nya pun akan di kick sama mereka, diblokir sama mereka. Lalu kemudian alasannya saya diminta untuk buka room sendiri atau di room muslim. Tapi saya yakin kayak sekarang nih, saya di room muslim. Tapi mereka tahu, saya yakin mereka tahu saya lagi live di sini. Tapi mereka nggak ada yang kesini. Di Zoom juga sudah sepi. Mereka berbondong-bondong malah larinya ke TikTok dan monolog. Pura-pura nggak mau mendengarkan kita. Sama seperti siapa si Christine tadi. Saya dinaikkan tapi ya gayanya cuma kayak seperti itu. Jadi tidak memberikan edukasi yang maksimal terhadap anak bangsa gitu. Padahal sejatinya antar agama ini, orang-orang yang ngaku kemudian punya kapasitas untuk membicarakan tentang dua sisi agama, itu sejatinya memberikan edukasi terhadap anak bangsa. Biarkan anak bangsa ini yang melihat, menilai, dan memilih. Jangan kita yang saling maki-makian, saling hujat-hujatan, saling menghinakan satu sama yang lain. Kita boleh keras, tapi berbicara dalil, bicara data gitu. Tapi yang kita lihat sekarang itu nilainya udah bergeser, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sementara kita tidak punya kekuatan kemudian untuk kita jual kepada orang-orang yang saya katakan berakal lemah. Apa yang harus kita jual kepada mereka? Masuk Islam kudu wajib hukumnya mereka itu melaksanakan rutinitas ibadah. Belajar tentang Islam kudu wajib mereka itu kemudian bisa memahami Al-Quran, minimal baca Quran. Masuk Islam, kulub mereka harus dipotong. Masuk Islam harus menjaga diri dari zina. Jadi tidak ada aspek iming-iming yang kemudian bisa kita janjikan kepada mereka untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam seperti layaknya yang mereka lakukan terhadap Islam awam yang dengan mudahnya bisa meninggalkan keislamannya, menjual akidahnya. Kalau di Islam yang tadinya setiap hari Minggu mereka konser, nyanyi, happy-happy, tidak ada kewajiban dalam ajaran agama mereka, kemudian kita mau ajak masuk Islam, berat. Maka posisi kita ini hanya bertahan. Tentu dengan cara-cara kemudian kita harus mendalami kaidah-kaidah yang ada di dalam kitab mereka. Sama seperti yang diterangkan oleh sahabat kita tadi, misionaris jalanan, yaitu betul. Sekiranya mereka mau memahami ya tentang kitab mereka dari kitab Masoret, bukan dari Septuaginta, yakin sekali saya. Kenapa? Karena nilai itu sebenarnya sudah ada poin-poinnya yang bergeser. Misalnya diambilnya kata Allah, kata Nabi, kata Rasul, Alkitab, ayat dan semua itu sangat disayangkan karena mereka salah tempatkan gitu, tidak pada tempat yang sebenarnya.